Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudariku sekalian yang dirahmati Allah, wahai umat Al-Quran dimanapun kita semua berada, alhamdulillah atas anugerah Al-Quran yang Allah berikan buat kita semua. Sesungguhnya ada 10 kemaslahatan atau amaliyah kebaikan yang kita bisa tunaikan terhadap nikmat Al-Quran yang telah Allah anugerahkan buat kita semua. 10 amaliyah kebaikan ini terdiri dari 2 amaliyah yang bersifat mubah, 5 amaliyah yang bersifat sunnah, dan 3 amaliyah yang bersifat wajib. Walaupun amaliyah mubah ini tetap akan menjadi nilai kebaikan buat kita semua, sebab kita melakukannya insya Allah atas dorongan iman dan demi mengagungkan Al-Quran, yaitu amaliyah untuk memiliki Al-Quran, mudah-mudahan bisa dijaga dan disimpan dengan baik. Lalu kemudian amaliyah untuk suka melihat hingga mencium Al-Quran dengan penuh rasa cinta kasih kita. Walaupun itu mubah, itu tetap insya Allah memiliki nilai barakah di sisi Allah. Namun kemudian kita juga mesti mengetahui, selain 2 amaliyah yang bersifat mubah ini, ada 5 amaliyah lain yang bersifat sunnah, yaitu kegemaran kita untuk senantiasa mendengar bacaan Al-Quran. Pun dengan mendengarnya Allah juga akan berikan ganjaran kebaikan buat kita. Lalu kemudian jika kita suka menulis atau mencetak, memproduksi Al-Quran lebih banyak lagi, itu pun insya Allah menjadi kebaikan. Lalu kemudian jika kita membaca Al-Quran, bahkan huruf per huruf, itu diganjar oleh Allah dengan 1, 10, bahkan banyak kebaikan dalam jumlah yang Ia kehendaki. Kemudian amaliyah untuk kita menghafalkan Al-Quran, hingga para penghafal Al-Quran itu Allah nyatakan laksana keluarganya di atas muka bumi. Para orang tua pun yang memiliki anak yang gemar menghafal Al-Quran, insya Allah nanti di akhirat akan mendapatkan hadiah pakaian dan mahkota kebesaran Al-Quran. Dan yang kelima adalah amaliyah dalam hal ikhwal ta'lim walau muta'alim atas Quran. Sebagaimana Rasul katakan, sebaik-baik kalian adalah yang belajar dan mengajarkan Al-Quran, baik belajar baca tulis maupun terhadap ilmu-ilmu lain terhadap Al-Quran. Inilah 5 amaliyah kebaikan sunnah yang layak kita gemarkan atas Al-Quran. Tapi saya ingin melengkapi, setelah 2 amaliyah yang sifatnya mubah saja dan 5 amaliyah yang ini adalah kesunahan buat kita, ada 3 amaliyah hingga genap 10 amaliyah, yang bahkan 3 ini adalah sebuah fardu kewajiban buat kita semua. Yang pertama adalah amaliyah untuk mensyiar dakwahkan Al-Quran. Itu adalah warisan Rasulullah yang menjadi tanggung jawab kita untuk hari ini senantiasa kita lakukan. Yang kedua adalah amaliyah untuk beramal tingkah laku dalam segenap kehidupan kita menurut tuntunan, perintah dan larangan yang Al-Quran tetapkan. Dan yang ketiga, ini adalah amaliyah puncak yang paling besar, adalah amaliyah menerapkan dan melindungi kemuliaan Al-Quran yang dilakukan kaum muslimin dengan segenap kemampuannya, baik secara pribadi, sosial, maupun dengan tatanan kekuasaan negara yang ada padanya. Insya Allah, jika 10 amaliyah ini kita lakukan dengan sebaik-baiknya, maka sempurnalah tanggung jawab kita terhadap Al-Quran. Dan mudah-mudahan nanti di akhirat Al-Quran pun akan membawa kita pada kebaikan dan keselamatan untuk mendapatkan nikmat ampunan, keridhaan dan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi saya ingin ingatkan sekali lagi, jikapun kita tidak bisa melakukan semuanya, jangan pernah lupakan 3 amaliyah yang bersifat wajib. Sebab jika itu tidak kita lakukan, pasti dosa ada pada kita. Saat kita tidak menyokong syiar dakwah Al-Quran, saat kita tidak beramal dengan tuntunan Al-Quran, dan saat kita tidak menerapkan dan menjaga kemuliaan Al-Quran. Mudah-mudahan Allah jaga kita semua untuk menjadi sebaik-baik umat Al-Quran, sebaik-baik khair rumah di atas muka bumi ini. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.